Gua Maria Mojosongo Solo adalah tempat ziarah umat Katolik yang terletak di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Gua ini cukup dikenal oleh umat Katolik, termasuk umat dari berbagai wilayah keuskupan di Indonesia. Gua ini menjadi salah satu tempat menarik bagi peziarah untuk berdoa. Lokasinya yang berada di dalam kota memberikan kesejukan bagi mereka yang membutuhkan suasana hening untuk berdoa dan berefleksi, sejenak mengambil jarak dari rutinitas di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Suasana heningnya sangat terasa, dipadu dengan kicau burung dan suara gemercik air, cocok untuk relaksasi diri. Letaknya tidak jauh dari pusat kota, hanya berjarak sekitar 3 km arah utara dari kota Solo, dan hanya sekitar 15 menit dari Keraton Surakarta. Berada di Kampung Debegan, RT 04, RW 05 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Gua Maria ini sempat disebut sebagai Gua Santa Perawan Maria Regina Mojosongo karena Gua Maria ini termasuk wilayah paroki Santa Maria Regina Purbowardayan Solo. Gua Maria Mojosongo berkembang dengan sejarah sederhana umat dan muda-mudi Katolik di wilayah itu. Lokasi yang menjadi tempat berdirinya awalnya berupa tanah lapang belukar yang di tengahnya ditancapkan sebuah salib besi. Di tanah yang miring tersebut dahulu digunakan sebagai tempat doa rosario oleh umat dan muda-mudi Katolik setiap malam Jumat. Sekitar tahun 1975, mulai dibangun rumah sederhana untuk tempat beristirahat dan bernaung bila hujan. Pada tahun 1980, Romo Matius Puspo Sudarmo PR mulai menggagas tempat tersebut sebagai tempat ziarah. Dengan bantuan para penderma, gagasan tersebut pun terwujud. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Desember 1983, Gua Maria Mojosongo diresmikan oleh Uskup Semarang, Monsinyur Julius Darmo Atmojo. Sejak Januari sampai Desember tahun 2000, setiap malam Jumat pukul 21 diadakan perayaan Ekaristi di Gua Maria oleh beberapa pastor dari Kevikepan Surakarta secara bergantian. Tradisi berdoa setiap malam Jumat pun terus dilestarikan. Dan sejak tahun 2001 sampai sekarang secara rutin diadakan perayaan Ekaristi setiap malam Jumat pertama pukul 21. Saat berkunjung ke Gua Maria Mojosongo, pengunjung akan disambut patung Santo Yosef dan Bunda Maria dengan tangannya yang terbuka di gerbang masuk utama. Setelah memasuki gerbang utama, pengunjung akan langsung merasakan suasana sejuk dan teduh dari pepohonan dan taman yang tertata apik. Karena banyak pohon rindang dan tanaman, udara di area ini terasa bersih dan segar. Di area ini terdapat sendang, airnya sudah dialirkan ke keran-keran yang bisa digunakan untuk membasuh muka maupun cuci tangan dan kaki. Juga terdapat keran khusus untuk air yang bisa diminum. Jalur jalan salib di Gua Maria Mojosongo jaraknya cukup pendek, menyesuaikan area Gua Maria yang tidak terlalu luas, sehingga memungkinkan untuk para peziarah lansia. Jalur ini juga difasilitasi dengan jalan yang dapat dilalui kursi roda. Pada setiap perhentian terdapat patung relief jalan salib yang cukup besar. Setelah perhentian terakhir, terdapat area doa yang berisi salib milenium dan patung Pieta atau Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Terdapat juga prasasti berbentuk bulat menyerupai hosti berukuran super besar dengan relief bertuliskan kutipan dari Injil Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Gua Maria Mojosongo juga memiliki sudut doa Taman Getsemani, lengkap dengan patung Yesus yang sedang berdoa. Terdapat tembok prasasti dengan relief tulisan doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
bahasa Latin, dan bahasa Jawa. Gua Maria Mojosongo memiliki pendopo besar berlantai marmer yang dilengkapi altar untuk perayaan Ekaristi setiap malam Jumat pertama serta misa lainnya. Uniknya pendopo tersebut disangga dengan 7 pilar besar utama, di mana pada setiap pilar dihiasi dengan relief yang menggambarkan 7 sakramen dalam gereja Katolik: sakramen baptis, sakramen penguatan, sakramen tobat, sakramen Ekaristi, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen pentahbisan atau imamat. Pada bagian ujung pendopo terdapat kapel adorasi sakramen Maha Kudus yang di dinding atas pintu masuknya tertulis Jesus Hominum Salvator, yang artinya Yesus Sang Juru Selamat Manusia. Area guanya sendiri berada di tepi bangunan pendopo. Saat memasuki pendopo, gua ini nampak cantik di sisi kiri dengan patung Bunda Maria yang tingginya tidak lebih dari 2 meter. Kita bisa menyalakan lilin, mempersembahkan bunga, ataupun berdoa di hadapan Bunda Maria dalam area pendopo yang teduh, bersih, dan luas. Teman-teman tertarik untuk mengetahui area ini lebih detail? Yuk ikuti dan lanjutkan video vlog kami saat kunjungan ini. Namun sebelumnya kami ingatkan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, kita mulai vlognya dari Tugu Ikonik Solo, patung Slamet Riyadi. Dari sini kita ambil kiri ya teman-teman. Kalau tadi yang ke kanan itu arah kompleks Keraton Surakarta. Kita ambil yang kiri. Nah, ini nanti kita akan melewati depan Balai Kota Surakarta. Di sisi sebelah kiri itu adalah Balai Kota Surakarta. Halamannya cukup luas ya teman-teman. Kita lihat. Itu ya, kita tengok halamannya cukup luas. Nah, di situ sering diadakan event-event publik. Kalau ada momen-momen tertentu, di sini dipasangi dekorasi meriah menyesuaikan tema eventnya teman-teman. Nah, depan itu adalah pasar gede ya teman-teman. Kita ambil kiri. Terus aja ikuti jalan ini. Perempatan lurus lagi. Terus aja sampai nanti kita akan ketemu dengan rel kereta. Nah, ini sedang ada kereta lewat teman-teman. Setelah rel ini, nanti kita akan ketemu perempatan besar yang di tengahnya ada tiang lampu yang tinggi sekali. Nah, di situ kita lihat marka jalannya. Kalau ke kanan itu ke arah Surabaya, kalau ke kiri itu ke arah Jogja Semarang. Kita ambil yang lurus teman-teman. Tanda dari perempatan ini nanti di depan di pojok kiri itu ada SMK Kristen 1 Surakarta. Lurus ya nanti ya. Itu dia teman-teman, tugu yang di tengah itu, tugu tiang lampu yang tinggi. Kemudian di depan itu ya, sebelah kiri jalan,
itu pojokan ada SMK Kristen 1 Surakarta, kita ambil yang lurus. Di area Rumah Sakit Dr. Un Solo, Dr. Un Kandang Sapi. Di pojokan rumah sakit itu ada lampu merah, kita ambil yang lurus. Lurus aja, ikuti jalan utama, kita lewat jembatan, terus aja ikuti jalan utama. Di sini agak sedikit berbelok. Nanti tidak jauh dari sini kita fokus arah kiri, kita cari ada Alfamart. Jadi posisinya setelah jalan naik, jadi setelah ini nanti jalannya agak naik, terus nanti di kiri jalan ada Alfamart yang pertama. Nah, di situ nanti ada penanda atau penunjuk arah ke arah Gua Maria Mojosongo. Nah, itu dia teman-teman, sudah kelihatan ya Alfamartnya dan penunjuk arah ke Gua Maria Mojosongo sudah terlihat. Kita ke kiri, masuk gang lewat gapura. Hati-hati di sini jalannya sempit ya teman-teman. Nah, setelah ini jalannya turun, jadi hati-hati, pelan-pelan. Nah, ini sudah mulai turun jalannya teman-teman. Nah, di sini kita udah siap-siap mau belok kiri ya teman-teman, karena sudah terlihat masuk ke area parkirnya sudah mulai terlihat. Nah, itu dia masuk ke area parkirnya, kita ambil kiri. Posisi parkir mobilnya ada di atas teman-teman, jadi kita naik. Yang sebelah kiri itu parkir motor, kita yang naik ya teman-teman. Nah, di sini area parkir mobilnya cukup memadai ya teman-teman. Ada area yang ada atapnya juga, kalau pas longgar kita bisa pakai yang situ. Dari parkiran kita lewat sini untuk menuju area Gua Maria. Tadi parkir di sana, jalan lewat tangga di sini. Ini jalur pejalan kaki. Kalau misalnya pakai kursi roda, ini jalannya juga ada yang tidak berupa tangga ya, jadi bisa. Nah, setelah turun dari parkiran, situ ada fasilitas toilet di sana. Jalurnya juga ada yang tangga, ada yang jalur kursi roda, cukup aman. Sini toiletnya disediakan cukup banyak dan cukup bersih. Ada toilet jongkok dan ada juga toilet duduk. Dari parkiran tadi, tuh ya, di situ ada jalur untuk lewat kursi roda. Kalau membutuhkan untuk jalur kursi roda bisa lewat situ. Ini masuk Gua Marianya ke arah sana. Kalau jalur khusus difabel nanti lewatnya sana. Itu toilet dan parkir mobil. Itu area parkir motornya di situ ya.
Ini tadi pintu masuknya sini, ketemu langsung area parkir motor, area parkir mobilnya ke atas. Lalu kita jalan lewat sini, turun. Nah ini Gua Marianya. Yang bawah sana itu juga bisa untuk parkir mobil ya teman-teman. Kalau yang sana tadi penuh, di bawah itu juga ada untuk parkir mobil. Nah ini depannya ada ruang sekretariat. Dan di sini di gerbang depan ada patung Bapak Yusuf dan patung Bunda Maria tangan terbuka. Suasananya cukup tenang dan sejuk, banyak pepohonan. Ini di area depan selalu ada informasi jadwal agenda di Gua Maria Mojosongo. Nah ini pintu masuknya, gerbang masuknya lewat situ, dan lewat sebelah kanan juga bisa. Ini patung Bunda Maria tangan terbuka. Ya. Lalu sebelah kanannya dari patung Bunda Maria ada patung Santo Yusuf atau Bapak Yusuf. Nah kita masuk dulu. Iya. Nah begitu masuk kita langsung disambut dengan pepohonan yang rindang, hijau sekali, banyak burung. Tuh, kita dengar kicaunya burung-burungnya. Suasananya tenang sekali. Sini ada penunjuk arah ya, ada Gua Maria, kemudian ada Taman Getsemani, lalu Salib Yubileum, area Jalan Salib, jalur Jalan Salib, Kapel Adorasi, dan Sendang Air Suci, juga ke arah Patung Pieta. Kita ke kanan dulu. Nah ini suasananya sejuk sekali teman-teman, hijau. Harus tenang di sini karena baru banyak orang berdoa. Di sini ada sumber air Mojosongo, area Sendang Suci. Teman-teman bisa cuci tangan di sini, atau kalau mau ambil air bisa yang sebelah sana, nanti ada area sendang. Nah, di sini ada sendang air minum. Ini air minumnya bisa langsung diminum ya teman-teman. Ya boleh. Pelan-pelan. Wah di sini tanamannya banyak sekali. Itu ada buah mojo. Lihat besar itu. Dari sendang tadi, area sendang tadi, sebelah kanannya ada jalur Jalan Salib. Dimulai dari perhentian pertama di situ. Nah, di sini di tembok ini tertulis Jalan Salib persembahan dari donatur-donatur di sini. Lihat ini. Area Jalan Salibnya mengelilingi area Gua Maria. Mulai dari perhentian pertama di sini
Kita bisa meletakkan lilin di setiap perhentian jalan salib. Oh iya. Untuk jalur jalan salibnya, jarak setiap kali perhentian. Untuk jalur jalan salibnya, jaraknya relatif dekat-dekat teman-teman. Mungkin sekitar 7 meter saja. Ini perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Relief-relief untuk jalan salibnya ini bahannya dari batu. Reliefnya bagus sekali. Kemudian sini perhentian ketiga. Untuk jalan salibnya cukup teduh suasananya, jadi sangat mendukung untuk berdoa. Ini perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Perhentian keenam, dekat sekali dengan perhentian ketujuh. Dewek langkung ya Pak, ngapunten. Perhentian ke-8. Jadi di sini area jalan salibnya sangat dekat dengan tempat berdoa di kapelnya. Ini di sini. Ini perhentian ke-8. Lanjut. Perhentian 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Dan perhentian ke-11 ini. Untuk jalan salibnya saya kira untuk segala usia termasuk lansia tidak terlalu berat ya teman-teman, karena jaraknya dekat-dekat dan jalannya ini bisa dilalui, misalnya pakai kursi roda masih bisa ya. Ini perhentian ke-12, Yesus Bapa disalib. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Jalan lagi. Setelah perhentian ke-13 kita naik. Di sini perhentian ke-14 agak naik dari perhentian ke-13 tadi, namun jalannya cukup bagus ya. Perhentian ke-14 Yesus dimakamkan. Setelah perhentian ke-14 ini lalu ada jalan naik.
di situ area salib yubileum. Teman-teman bisa berdoa di sini dengan suasana yang sangat tenang, sejuk, dan banyak suara burung di sekitar ya. Jadi asri sekali walaupun di tengah kota. Ya, sedang ada yang berdoa, jadi kita tenang. Di sebelah kiri dari salib yubileum sana ada patung Pieta. Kemudian di sana biasanya disediakan lilin dengan mengganti dana persembahan untuk lilin, tapi ini pas tidak ada sepertinya lilinnya. Kalau mau pastinya teman-teman bisa bawa lilin sendiri. Sini disediakan dingklik-dingklik atau kursi kecil untuk berdoa, dan di situ juga ada kursi yang terbuat dari semen, cukup nyaman. Kita bisa duduk di sini juga untuk berdoa. Di sini ada lilin teman-teman, disediakan lilin, teman-teman bisa mengambil dan mengisi kotak dana lilin. Lilinnya limbah daur ulang ya teman-teman, jadi di sini patung Pietanya. Dari area patung Pieta dan salib yubileum, nah kita akan melewati tulisan "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." 1 Yohanes bab 11 ayat 25. Dari area patung Pieta dan salib yubileum kita bisa turun. Ini ada 2 jalur ke sana. Itu kalau mau lewat yang tadi sampingnya area jalan salib bisa lewat situ, atau kalau mau ke Taman Getsemani kita bisa lewat sini. Suasana dari aula Gua Maria di depan kapel adorasi. Ada pohon besar sekali, rindang sekali, pohon beringin. Sini area sakristi. Lalu di depan sakristi sini ada taman untuk berdoa juga, istilahnya di sini Taman Getsemani. Nah, di sini cukup kondusif untuk berdoa, sangat-sangat tenang. Ini ada doa Bapa Kami ya, tulisan doa Bapa Kami di dinding.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemudian di tembok sebelah kirinya di sini ada relief tulisan doa Bapa Kami juga dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris. Dan juga dalam bahasa Latin. Nah, di taman doa Getsemani ini terdapat patung Yesus berdoa di taman Getsemani ini, ya teman-teman. Kemudian ada kolamnya. Kita bisa duduk dan berdoa di sini. Suasananya tenang sekali, ada air mancurnya di kolamnya. Ini patung Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Kita bisa duduk di sini dan berdoa. Tenang sekali suasananya. Kemudian dari taman Getsemani kita bisa turun. Nah, di tepi taman ini ada dinding pagar yang juga ditempelkan relief doa Bapa Kami dalam bahasa Jawa. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna. Kraton dalem mugi rawuha, karsa dalem kalampahana. Wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika, sak kathahing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebih saking panggoda saha linuwarna saking piyawon. Amin. Ya, dari taman Getsemani kita turun. Teduh sekali ya teman-teman. Banyak burung terbang di atas. Ini posisinya pada di tengah kota Surakarta, ya, tapi teduh sekali. Nah, ini ketemu dengan pintu masuk atau pintu keluar tadi, ya teman-teman. Nah, kita naik saya ajak ke area Gua Marianya. Jadi Gua Marianya di atas itu, jadi ada pendoponya. Nah, uniknya pendopo dari Gua Maria Mojosongo ini, tiang-tiangnya, uniknya tiang-tiang dari pendopo Gua Maria Mojosongo ini ada relief dari sakramen dalam gereja Katolik, dimulai dari sakramen baptis, ya. Ada reliefnya untuk sakramen baptis. Kemudian pilar berikutnya
Pilar berikutnya, sakramen penguatan. Kemudian pilar berikutnya, sakramen Ekaristi. Sakramen Toba sana. Sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen perkawinan. Dan sakramen tahbisan. Jadi ini pilar-pilarnya semuanya. Pilar-pilar besar ini dihiasi dengan relief sakramen. Kita masuk ke pendopo. Kita bisa berdoa di pendopo. Ini area pendopo untuk berdoanya, teman-teman. Nah, di sana Gua Maria. Kemudian di sana itu kapel adorasi. Sana ada altar. Biasanya kalau ada misa, altarnya di situ. Berdoa dulu di sini. Alas kaki dilepas ya, teman-teman. Sangat bersih dan sangat tenang untuk berdoa.
saatnya kita pulang teman-teman. Kita sudah berdoa, saatnya kita pulang. Ini di pintu keluar ini juga ada disediakan bibit tanaman teman-teman. Mohon jangan mengambil atau memetik tanaman atau bunga yang ada di taman. Silahkan ambil di sini dengan mengganti uang perawatan tanaman secara sukarela. Jadi kalau teman-teman mau bawa tanaman pulang, cukup yang disediakan di sini aja teman-teman. Mau bawa yang mana silahkan boleh ambil, lalu memasukkan di kotak dana di sini untuk perawatan tanaman secara sukarela. Oke teman-teman, saatnya kita pulang. Kita keluarnya lewat pintu masuk yang tadi ya teman-teman. Hati-hati karena begitu keluar kita belok kanan itu jalannya langsung menanjak naik dan cukup sempit. Ini kita keluarnya lewat pintu masuk yang tadi karena ini sedang tidak ramai karena hari biasa. Biasanya kalau pas ada event di sini rame, jadinya pas keluar kita diarahkan lewat pintu keluar yang belakang. Nanti posisinya keluar akan di gang yang sebelah kanannya gang ini. Kalau teman-teman mau lanjut ke kota Solo, teman-teman bisa ambil kanan ya. Solo pusatnya batik dan kota budaya, jadi teman-teman bisa lanjut eksplor kota Solo. Demikian teman-teman wisata rohani kami hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like, share, dan subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.